Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lukman di Ausi Alumni Untak Club. Kali ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya bukan tamu ya, alumni ya. Karena semua alumni tidak kita anggap sebagai tamu, tapi family, jadi keluarga. Jadi Dr. Wahid Hidayat. Jadi beliau alumni S3 FISIP ya, DIA seperti itu. Pak Wahid bisa cerita, Pak Wahid asli mana ya? Saya jawab. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita pribadi saya Pak Lukman. Saya berasal dari Bangkalan, Madura. Bangkalan nggak jauh dari kita. Nggak jauh Pak, dekat. Jadi saya melanglang buana ke Surabaya ini terakhir sekolah S3 DIA ini di Untak Surabaya. Memang pilihan. Kenapa pilih Untak Kak? Kampus yang lain? Kayaknya lebih mudah. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Nah, saya dulu diajak oleh Profesor Dr. Pribadiono. Oh Pak Pri. Pak Pri, beliau itu ya. Direktur Pasca dulu. Iya. Saya diajak beliau, tapi karena waktu itu saya belum kawin Pak, sama orang tua sekolah, jangan sekolah, kamu kawin dulu gitu. Nikah dulu ya? Nikah dulu Pak. Nikah dulu. Akhirnya saya baru kecapaian di sini di tahun 2000 sekian ini Pak. Masuk ambil S3 di Untak tahun berapa? 2016-17. 2016-17. Lulus tahun 2020. Karena kondisi COVID sehingga saya lebih 1 semester. 7 semester saya sudah Pak. Pangkalan tinggal di mana? Saya di Bangkalan Kota, Jalan Ki Haji Muhammad Yasin. Berarti kalau ke Surabaya ini pulang pergi berarti? Pulang pergi. Dekat Pak, 1 jam setengah. Asli putra Bangkalan berarti? Asli putra Bangkalan. Beliau putra Bangkalan asli ya. Jadi, tapi apa ya? Dia punya nilai lebih ya. Jadi jenjang pendidikannya dicapai sampai pada yang tertinggi S3. Alhamdulillah. Syukur-syukur nanti menjadi profesor ini. Amin. Barakallahu laka. Pak Wahid, keseharian di Bangkalan, apa yang kesibukannya di Bangkalan? Saya Pak awal karir itu di PNS Pemda Pak. ASN ya? ASN, di Pak. Pemda. Jadi saya dari staf dulu Pak. Dari staf. Saya naik jenjang ke eselon 4, eselon 3, itu ke sekcam, kecamatan, sekretaris kecamatan. Terus saya menjadi kepala BPBD kabupaten. Terus saya pindah lagi mutasi ke sekretaris dinas KB. Terus pindah lagi menjadi kepala bagian pengadaan barang dan jasa. Mutasi lagi ke sekretaris BPKAD, keuangan dan aset daerah. Urutannya panjang gitu. Panjang ya. gitu. Jadi beberapa divisi bidang-bidang sampai departemen bisa jangan ikuti semua ya. Itu. Jadi tahu persis ya wilayah Bangkalan ya. Itu, bagaimana Bangkalan memerintah wilayahnya seperti apa? Itu setelah saya banyak tempat kerja ini Pak, di UPD, maka saya banyak mengenal perilaku organisasi, mengenal perilaku SDM kita, juga akhirnya pemerintah ini dikelola seperti apa yang baik kan gitu. Akhirnya diketemukan di situ bahwa harus koordinasi yang lebih intens Pak, sehingga semuanya bisa tujuan PMK itu bisa tercapai sesuai dengan rencananya. Gitu. Bagaimana susah mudahnya mengelola Bangkalan? Sebetulnya sangat mudah sekali Pak, karena semuanya tertata, karena kita pemerintahan semua terstruktur. Jadi tidak ada yang sulit kan itu. Tidak ada yang sulit. Masyarakat ngertinya Madura atau Bangkalan antaranya adalah kota yang menjaga tradisi ya, sangat tradisional sekali. Jadi masyarakatnya hal-hal yang sifatnya tradisional sangat melekat sekali. Itu nggak kesulitan ya? Bagaimana? Nggak ada kesulitan. Karena di sana pemegang keketuaan sosial itu ada di tokoh masyarakat. Tokoh agama. Itu yang paling tokoh masyarakat sama tokoh agama. Jadi enaknya di Madura itu tokoh masyarakat atau tokoh agama itu menjadi kunci ya. Itu. Bagaimana cara masyarakat itu bisa patuh terhadap aturan pemerintah. Pendekatannya bisa ini ya, tokoh agama sama tokoh masyarakat di sana. Jadi identitas politik itu sangat melekat dengan ketokohan ini Pak, ketokohan runcing ini ya. Iya, runcing Pak. Jadi semuanya rata-rata manut kepada beliau dan memang iya karena beliau memang panutan masyarakat, semua masyarakat banyak nyantri ke beliau gitu. Jadi wajar kalau sana itu sekarang sebutannya. Menjadi ASN berapa tahun? Saya kurang lebih 25 tahun. 25 tahun ya. Sudah ya. Sangat melontok jadi. Iya. Begitu. Terus dengan dokter ini rencananya
mau kemana? Setelah saya selepas sekolah doktor ini, saya memang minta pindah untuk menjadi dosen, Pak. Memang tekad saya menjadi dosen gitu. Itu setelah selesai doktor ini. Saya ngajar alhamdulillah diberi kepercayaan. Pertama ngajar di Unipra, Pak. Unipra. Terus saya diberi nomor induk dosen dari sana, dari elit di sana, sehingga saya awalnya dari Unipra. Sekarang saya bisa ngajar juga di sini di Untak ini, Pak, di alumni ini, Pak. Di alumni. Pengabdi, ya, Pak, gitu. Jadi beliau ini ngajar juga di Untak. Oh iya. Dari pengalaman beliau 25 tahun di ASN ya, dengan mutasi di beberapa departemen ya. Artinya pengalaman beliau mengurusi urusan pemerintah, kebijakan apa dan sebagainya, lebih paham. Jadi ngajarnya pun di DIA, pas klub ya. Spesifik di kebijakan atau di kebijakan, Pak? Kebijakan ya. Kebijakan, Pak. Jadi sangat pas ya dengan pengalaman beliau ambil disertasi waktu itu ngambil apa? Disertasi saya, Pak, ya. Kebijakan tentang penanganan darurat bencana. Bencana di Kabupaten Bangkalan. Jadi di Bangkalan itu ada bencana rutin itu banjir di Belega, Pak. Banjir di Belega. Banjir perkotaan juga tidak separah banjir yang ada di Belega itu, Pak. Terus ada di Arusbaya juga ada beberapa yang ada periodiknya. Kalau sekian tahun akhirnya Arusbaya juga banjir. Itu kan dekat sama laut yang di Arusbaya. Oh iya, itu dekat dengan laut, Pak. Kenapa ada karena kondisi air pasang itu. Air pasang dari laut itu ya. Kemudian dari atas nggak ada banjir. Nggak ada. Tambahan. Jadi dari atas itu cuma aliran aja dari kecamatan itu kecamatan Geger. Itu aliran sungai aja, Pak. Yang paling parah telah dari naiknya air pasang. Air pasang. Sampai seberapa tinggi ketika air pasang yang paling membahayakan masalah? Sampai naik ke rumah penduduk, Pak. Karena dibarengi dengan hujan yang luar biasa. Gitu. Jadi itu terjadi pas bulan-bulan musim penghujan atau hari-hari tertentu? Atau tepatnya biasanya itu kalau mengalami pasangnya air khususnya di Laut Jaya, di Jawa, di Arusbaya itu memang ada beberapa kali, misalnya di Belega itu 5 kali, nanti ke-6 kalinya itu 7 kali itu banjir nasional seperti Belega itu, seperti Belega, Arusbaya dan perkotaan itu. Solusinya apa? Sementara ini, Pak, daerah di sana. Sementara ini, Pak, karena masyarakat di lokasi bencana itu diajari tentang ilmu mengatasi bagaimana kalau terjadi banjir. Terus rata-rata masyarakat sudah memahami ya. Kalau ada banjir ya memberitahu kepada yang lain, gotong royong untuk bisa menyingkirkan barang-barang yang mereka perlu. Diamankan barang-barang yang berharga ya. Yang berharga itu. Jadi artinya masyarakat tidak sampai pindah ya ke tempat tapi tetap di tempatnya, karena tidak setiap hari terjadi banjir di sana. Iya. Jadi cuman bagaimana caranya mengatasi ini aja ya, ketika banjir datang harus bagaimana seperti itu. Berarti bisa dipastikan di sana ada agenda banjir setiap tahun gitu, seperti itu. Iya, ada agenda banjir dan juga telah dibuatkan rencana kontingensi waktu itu, Pak. Bersama pusat waktu itu kita Bangkalan mempunyai rencana kontingensi penanganan banjir Belega waktu itu. Sehingga memang ada bersama itu sekarang meluas atau cuma sekitar di wilayah Belega aja? Belega itu kan rutin, Pak, ya. Jadi kalau sudah luapannya beberapa kali, yang lain ikut, misalnya sampai 6-7 kali, Pak. Meluber gitu ya? Meluber. Jadi tapi masyarakat di sana nggak mau pindah ya, tetap ya di. Karena sudah hidupnya di sana, Pak, ya. Hidupnya di sana, lahir di sana, sehingga mungkin merasa nikmat dengan kondisi dan dianggap tidak terlalu membahayakan. Gitu, artinya sudah biasa seperti ini. Jadi harmoni dengan bencana itu, Pak. Jadi beliau pas ya, jadi apa yang dia ambil jadi disertasi seputar wilayah beliau, jadi permasalahan yang di sana. Menarik dan sangat menarik. Pak Wahid, saya baru kenal, kemarin dikenal sama Bu Soji. Apa kesibukannya Pak Wahid selain ngajar ini? Saya dulu kan Pak, sebelum PNS itu kemana-mana, Pak. Kemana-mana? Maksudnya kemana-mana gimana ini? Bisa ke ikut pameran ke Jakarta, kena internasional itu saya bawa batik Madura, batik Tanjung Pinang. Sayang nggak membawa ini. Oh iya, saya bawa contohnya itu. Betul. Beliau kemana-mana ternyata ada sesuatu yang dibawa batik Madura. Promosinya kemana-mana dulu, Pak. Iya, saya solo exhibition. Jadi sampean punya workshopnya atau teman atau bagaimana? Di rumah ada
Pas di rumah ada batik. Ada batik. Untuk workshop Pak tetap di rumah itu. Oke. Untuk pengerjaan batik, pengrajin itu di rumah-rumah masing-masing. Oh, di rumah masing-masing. Jadi kita mengembangkan di sisi pemasaran. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi dikumpulkan ya, mereka dikasih bahan batik di rumahnya masing-masing, kemudian banyak bentuk Pak. Banyak ada bentuk. yang bentuk seperti itu, ada yang hasil produksinya kita beli. Oh gitu. Macam-macam. Jadi lebih enak gitu ya, di masyarakat terbeli barangnya ya. Ya itu Pak. Sehari berapa produksinya? Kalau dilihat dari jumlah penduduk masyarakat yang ada pengrajin itu banyak Pak. Ribuan Pak. Itu di Bangkalan di wilayah mana Pak? Di Tanjung Bumi Pak, Kecamatan Tanjung Bumi ada beberapa desa di sana itu yang memproduksi batik. Produksi batik. Iya. Pengrajinnya menebar. Satu desa atau lebih dari satu desa ya? Lebih Pak. Lebih dari satu desa. Jadi di sana Kecamatan Tanjung Bumi ada 14 desa. Itu sekitar hampir merata semuanya sudah ada pengrajin batik. Tapi yang di kota itu sudah pengrajin batik semua. Wah, menarik. Iya. Jadi beliau ini ternyata di luar dari tidak cukup mengajar, tapi khas tradisi dari Madura juga dibawa kemana-mana, dipromosikan ya, atau dipasarkan ke teman-temannya termasuk ke Jakarta. Sudah sampai kemana aja Pak batiknya dibawa sama Pak? Saya ada ke 3 negara dulu. 3 negara, wah. Saya pernah Malaysia dan Singapura. Malaysia, Singapura. 3 Afrika Selatan. Afrika Selatan. Ya. Kalau ke Jepang itu masih rencana waktu itu Pak, sama Amerika, California waktu itu. Oh, mantap. Pas waktu ada persiapan haji sehingga tidak jadi. Tapi promosinya sudah ke sana. Oke. Pembelinya ada, bayarnya di sana. Di sana itu kirim barang, ikut pameran atau? Saya di sana satu pameran. Solo Exhibition. Yang di mana yang pameran itu? Yang Amerika di Singapura sama Malaysia. Afrika juga. Afrika sama Pak Harto Pak. Oh, sama Pak Harto. Abu Sabda Kri. Wah, pasti ada fotonya beliau ini. Ada. Gitu. Antusias mereka gimana di luar negeri soal batik Madura? Karena Nelson Mandela itu pakai batik Indonesia dulu, jadi memang luar biasa, luar biasa. Jadi di sana batik itu tidak bikin batik jadi. Kalau di Afrika Selatan. Oh gitu. Kalau di Malaysia, Singapura itu orang Indonesia yang beli, yang ada di sana, hidup di sana, nanti dia membeli, nanti sana yang memasarkan. Oke. Itu sudah jadi baju atau cuma kain aja? Ada kain Pak. Ada kain juga. Ya? Ada permintaan baju juga waktu itu. Memang khas ya batik Madura ya, beda sama batik beda. Batik Madura itu memang khas ya. Khas ya. Jadi model batik Madura itu ada, kalau diaplikasikan itu ada pelangkon, ya ada sarung. Iya, ada sarung. Ada macam itu ya. Jadi ternyata beliau wah menarik profilnya. Ada rencana ke depan kemana untuk batik? Saya ingin mengembangkan relasi lagi dengan Jepang dulu Pak, karena beliau itu nikmat dengan seninya Pak. Oh, seninya, karena beliau tidak memandang dari sisi bisnis tapi dari sisi seni. Oh begitu ya? Iya, orang Jepang itu membelinya dari sisi seni, bukan dari sisi. Jadi kalau dia sudah seperti itu, berapapun harganya pasti dia beli? Iya, dibeli Pak. Jadi sejarah batiknya itu dipelajari dulu. Iya, di Jepang kan ada ya batik namanya shibori kalau saya. Itu batik khas Jepang itu. Karena Jepang juga mengembangkan konsep batik, cuman batiknya nggak seperti di Indonesia yang pakai tangan gitu ya. Jadi mereka model sistem lipatan, karena di Jepang kan terkenal origami itu ya. Jadi lipatan-lipatan itu kemudian mereka celup dengan warna, kemudian dibuka, akhirnya jadi tekstur yang keluar dari hasil lipatan ini. Dikenal dengan nama batik shibori. Setelah Jepang kemana lagi? Keliling dunia mungkin. Kalau dulu promosinya ke Prancis Pak. Prancis. Iya, dulu awalnya tuh Prancis Pak. Responnya di sana gimana? Waktu itu saya memberikan profilnya berupa video dan foto-foto waktu itu. Kedutaan Prancisnya yang menarik untuk kesini waktu itu Pak. Waktu itu tahun 98 sampai 2000. Saya mengawali itu Pak, mengawali itu. 97 sampai 2000. Kedutannya yang datang, tahu dulu ya. Itu Pak Wahid ngasih informasi ke kedutaan atau mereka dapat informasi sendiri kemudian datang ke Pak Wahid? Waktu itu bertemu di area pameran itu. Di area pameran. Ya, akhirnya datang ya, gitu. untuk melihat asli bagaimana pengrajin ya. Iya gitu. Ada berapa pengrajin Pak sekarang? Banyak di Madura? Kalau di sana Pak sudah merata Pak. Merata ya? Merata. Jadi penghasilnya memang dari batik itu. Jadi pengrajin itu. Jadi pengrajin batik itu sudah hidup di atas kenikmatan melukis dengan batik itu ya. Pengguna atau pasar potensi untuk batik Madura di mana? Di Indonesia di mana? Menyeluruh atau wilayah tertentu?
Kalau di Jawa, Jakarta, Surabaya, Bali itu pasaran-pasaran umum, Pak. Tapi kalau pasaran souvenir itu semua potensi. Jakarta, Surabaya, Bali. Potensi, itu, ya. Iya. Kalau untuk pemakai itu di mana saja sama-sama ada, Pak, pemakai. Tapi kalau untuk tingkatan gift itu luar biasa memang. Karena ada kalau di luar negeri ada gift show itu penting, Pak, penting. Sangat penting sekali. Penting sekali ya untuk gift show. Ada rencana pengembangan seperti apa nanti batiknya? Mencari korelasi, ada Pak, relasi lagi, Pak. Korelasi itu. Jadi dulu relasi itu mati karena bom Bali 2 itu. Bom Bali 2. Nggak kembali lagi, Pak. Oh gitu. Iya, saya dulu nggak ngerti ini. Kenapa mereka nggak kembali? Ketakutan karena investasi. Ketakutan kan sudah punya lokasi di sana, tapi di sini sepertinya ketakutan. Berarti ngefek benar ya peristiwa bom Bali 2 itu ya? Bom Bali 1 dan bom Bali 2. Merasa saya tahu setelah 1 tahun. Saya pas jadi PNS kena itu, Pak. Lepas itu loh, kok ini pas akhirnya jadi ada ikut ASN saya itu. Akhirnya jadi ikut ASN. Karena tapi saya sekolah terus waktu itu, Pak. Berarti itu sudah vakum atau memang pasar menyusut atau pembeli yang dari luar negeri sudah berkurang, Pak. Berkurang ya? Berkurang. Pembeli dari luar, terutama yang menarik itu kan pembeli asing ini. Pembeli asing ya? Pembeli asing karena ini, mereka potensi yang paling bagus ya, iya, membeli barang-barang dari Indonesia atau urusan batik. Batik itu memang apa ya, karena Indonesia sempat ada polemik ya Indonesia soal batik ya, bagaimana cara batik ini akhirnya sekarang hak ciptanya batik kan punya Indonesia dan kota Jogja dijadikan sebagai kota batik. Iya. Bukan Pak. Artinya batik ini benar-benar ciri khas atau tradisi atau kebudayaan atau artnya Indonesia. Maka juga harus dipertahankan. Di beberapa wilayah juga mengembangkan batik ya. Dulu batik kita kenal di Jepara, di Jogja, di Solo. Sekarang ada di Madura, bahkan Surabaya juga kabupaten, Pak. batik. Kabupaten sekarang. Kabupaten sekarang ya. Ada semua. Di batik juga di kabupaten membuat khasnya masing-masing. Ya. Di Surabaya itu ada batik sparkling, sebagainya seperti itu. Saya dulu kerjasama dengan teman Sidoarjo, pembatik Sidoarjo. Iya, Pak. Jadi pembeli itu bayar asing itu bukan tidak suka apa artinya suka ini, tapi ada yang etnik lagi di Sidoarjo ada dulu, Pak. Yang menarik itu juga itu. Jadi bukan batik yang menjadi yang etnik yang punyanya masyarakat betul itu yang dibeli. Orang-orang di luar negeri itu kalau beli batik itu rewel enggak? Atau mudah atau gampang atau seperti apa? Kalau pembelinya dari saya banyak dari Jepang lah. Dari Jepang. Teliti gitu. Dan apa yang mereka lihat dari ketelitian gitu. Seninya, Pak. Seninya. Teknologi prosesnya. Prosesnya. Gitu, ya, gitu. Tapi mereka tahu persis ya bahwasanya itu dikerjakan oleh tangan manual, tidak dengan mesin. Diketahui, Pak. Diketahui, Pak. Mereka lihat persis ya. Karena dia datang ke sana juga, Pak. Sampai foto mulai dari mau masuk, mau lokasi, mau ada ini di foto. Proses nyanting ya, kemudian mewarnai apa. Jadi tahu persis, dan lihat benar hasilnya seperti itu. Jadi tidak mau sekedar produknya, dia datang mempelajari itu. Gitu, Pak. Itu yang membuat mereka ini ya tertarik. Iya. Karena nilai itu dianggap nilai yang sangat tinggi banget. Karena ada beberapa negara itu memang sangat menghargai kesenian ya, di antara Jepang, kemudian ada Prancis itu juga. Jadi dia melihat prosesnya. Pak Wahid, tidak menyesal meninggalkan ASN. Kan masih ASN juga masih di sini, Pak. Masih ASN. Masih ASN ya, Pak. Jadi saya pindah itu karena masih ASN, jadi saya ada ASN gitu. Gitu. Jadi meninggalkan jabatan struktural enggak, karena memang sudah pilihan ini, Pak. Nggak kepingin ngajar di kampus yang di Madura? Itu nanti, Pak. Bisa nanti. Sementara ini di Madura kan di Bangkalan ada kampus negeri ya? Iya, UTM. Ya. Jadi mungkin juga nanti kedepannya di kampus di daerah-daerah di Madura itu seperti Sumeneb yang lain. Sumeneb sudah ada mungkin ya? Ada juga. Di Sampang, Pamekasan. Ada semua sekarang. Kayaknya harus ke sana ya untuk mengembangkan kampusnya. Iya. Untuk S2 sama doktor di Madura ada kampus itu menurut saya. S2 yang di UTM itu ada, Pak. Ada yang kerjasama dengan BPKP itu akuntansi. Jadi itu beasiswa. Beasiswa ya langsung ya. Ada yang hukum ada, ekonomi sepertinya ada, Pak. Untuk administrasi publik tidak ada, Pak. Pak Wahid S1-nya ambil apa? Administrasi negara. Administrasi negara. Iya. Di Unisba. Kenapa ambil administrasi negara? Waktu itu pikiran kita, Pak, pemerintahan itu kan dikendalikan oleh orang ahli administrasi. Iya. Malah administrasi negara itu lebih menarik waktu itu.
saya harus membantu pemerintah ya. Pemerintah akhirnya Maka saya harus belajar administrasi negara. Iya gitu ya. Simple pemikirannya, nggak terlalu neko-neko. Iya. Gitu ya. Akhirnya sekarang sampai di DIA. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Dan sekarang beliau menjadi pengajar. Plot menarik. Sekarang akhir tahun ini, menjelang akhir tahun Desember, sudah akhir tahun ya, mau ditinggalkan apa pandangan Pak Wahid soal kebijakan pemerintah? Tadi ngomong ya itu. Kalau kebijakan pemerintah ini menurut saya ke depan Pak, gimana kan tahun ke depan tahun politik ya. Tahun politik ya, 2024. Tahun politik itu proses kenyamanan kesejahteraan masyarakat ini Pak. Ini yang dikhawatirkan ya. Iya kan nyatanya tuh hiruk pikuk. Jadi 2023 ini sudah ini tahun politik ini sampai kan intinya 2024 ini. 2024 ya. Kalau cari pimpin ini jadi pimpin ini itu kan nanti kalau ini kenyamanannya itu aja. Ya. Lembaga juga butuh Pak. Lembaga kita butuh regulasi yang nyaman, bukan ada regulasi itu yang tabrakan tuh Pak. Ya. Itu yang ada. Semoga pemerintah ini ya bisa ya seperti ini ya. Ya ini stabilitas itu Pak. Stabilitas di stabilitas politiknya di itu, tanah Pak. air ini Iya. menjadi kondusif, enak. Jadi masyarakat nggak bingung ya. Karena kalau sudah masuk di tahun politik ya, kebijakan itu nanti bisa neko-neko nanti. Iya. Anda sekedar hanya kepentingan urusan politik ya, jadi bisa berubah untuk kepentingan kelompok tertentu atau individu tertentu dan sebagainya. Terutama di akhir tahun ya, katanya anggarannya udah habis kan. Tertarik di parpol, Pak Wahid? Sementara belum Pak. Sementara belum. Masih senang di akademisi ini. Akademisi ya. Mungkin dari konsultannya pemerintah. Nah, sana. Sementara ini masih di akademisi dulu. Kayaknya enak gitu ya, Iya. jadi ngajar di pengalaman dari ASN, kemudian ditambah dengan sampai di jenjang pendidikan tinggi, kemudian cerita. Lebih banyak cerita Pak di jenjang kalau ngajar. Iya, ya dari slide itu kita cerita. Saya terutama memotivasi mahasiswa Pak. Karena begini, ketika mengajar itu bukan sekedar ilmunya. Ya. Bagaimana mahasiswa itu Pak tertarik terus selesai Pak. Karena ada yang tidak putus di tengah jalan tuh. Transfer pengalaman ya. Saya pengalaman karena berangkat kita itu tidak sama kondisinya mahasiswa itu. Ada yang berkepunyaan Pak, ada yang kekurangan. Ada yang kekurangan. Betul Pak. Ini bagaimana motivasi Pak? Coba selesai kuliah sudah dulu. Motivasinya. Kalau ilmu kan kapan saja. Yang penting datang kan gitu. Yang penting sudah selesai Anda berangkatnya 50 pulang lulus nanti 50. Kan gitu Pak. Kadang kita datangnya 50 dan lulusnya separuh Pak. Kan kasihan. Kasihan. Beban lagi Pak. Gitu. Motivasi itu ya. Memberikan motivasi dengan pengalaman yang begitu banyak ya. Ini akan menjadi motivasi bagaimana menjalani hidup ya. Bagaimana cara meraih sesuatu yang dicita-citakan seperti apa. Jadi memang harapannya seorang tenaga pengajar itu punya rute pengalaman yang panjang ya berkali-kali sehingga ketika dia ngajar antara teori sama contoh sampling itu enak dia ngambil contohnya. Itu Pak. Apa yang dia alami pasti akan disampaikan ke mahasiswanya dan mahasiswanya itu akan jadi motivasi ya kepada mahasiswanya. Pak Wahid, menarik Pak Wahid. Tidak bisa panjang Pak Wahid. Makasih Pak, terima kasih banyak Pak. Kita perlu ngobrol banyak nanti sama beliau. Kalau ada waktu kita ngomong masalah Madura sama Pati. Iya, siap Pak. Siap. Pak Wahid, Pak Wahid kita punya kata penutup ya. Kata penutupnya adalah alumni Untak solid dan tangguh. Ya, namun sebelum kita sampaikan kalimat penutup, Pak Wahid monggo ngomong saran dan pesannya untuk alumni Untak sama yang lain. Terutama untuk putra daerah Madura. Saya karena alumni Untak, saya motivasi untuk semua mahasiswa Untak, alumni juga tetap memberikan motivasi kepada mahasiswa yang saat ini sedang belajar ataupun yang masih dalam konteks jeda, ada yang mau lulus dan tidak lulus, itu tetap maju untuk bisa masuk untuk ke waktu lulus. Apapun hambatannya, tantangannya, silahkan untuk bisa tetap berkiprah untuk tetap lulus S1, S2 sampai S3. Untuk kita, untuk yang di Madura kita kita mari bangkitkan bahwa Madura adalah orang yang santun, orang yang berpendidikan tinggi dan juga bisa jadi pimpin di lini nasional. Untuk saya pribadi, saya di sekolah, di kampus ada pagi sehat, siang semangat, pulang selamat. Barakallahu laka.
Ayo bareng-bareng. Alumni Untak solid dan tangguh. Tangannya begini ya. Alumni Untak solid dan dan tangguh. tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di segmen-segmen berikutnya.